Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kalian berjumpa lagi dengan Bu Retno untuk belajar bahasa Indonesia bab teks iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum belajar silakan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bruno di sini akan menjelaskan bab 2 ya mengenai teks iklan, slogan, poster. Nantinya kita akan belajar 6 poin ini ya. Yang pertama memahami iklan, memahami slogan dan poster, fungsi iklan, slogan dan poster, pola pengembangannya, ciri kebahasaan, dan yang terakhir menyimpulkan iklan, slogan dan poster serta penyajian dan langkah-langkah menyusunnya. Ya, yang pertama kita akan belajar teks iklan, definisi, ciri-ciri, dan jenisnya. Nah, ini merupakan contoh iklan anak-anak. Di sini ada 4 contoh iklan ya, Bu Retno tampilkan keempatnya. Nah, anak, otomatis kalian dalam kehidupan sehari-hari pasti sering sekali menjumpai iklan. Entah itu iklan dari internet, dari TV, maupun iklan yang dipajang di pinggir-pinggir jalan. Apa itu iklan? Nah, iklan merupakan berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, ini pengertian iklan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iklan juga merupakan media pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Yang ketiga, iklan ini disampaikan melalui media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan internet. Yang terakhir, unsur-unsur yang ditampilkan itu berupa gambar, gerak, kata-kata, atau suara. Nah, dari definisi ini apakah kalian bingung? Nah, kalau kalian bingung silahkan simak lebih lanjut ya penjelasan dari Bu Retno. Fungsi iklan. Jadi, fungsi iklan itu ada 3 Nana. Yang pertama, sarana informasi. Jadi melalui iklan itu sarana informasinya menyampaikan produk baru, pemberitahuan pada khalayak ramai. Jadi misalkan ada produk baru ya. Seseorang menjual suatu barang atau jasa ya, ini produk. Nah, itu diberitahukan pada khalayak ramai dengan menggunakan iklan. Yang kedua, persuasi atau memengaruhi. Fungsi iklan ini mengarahkan konsumen untuk membeli satu produk, ya kan? Jadi kalau kalian sering melihat iklan di TV misalnya, itu pasti kalian diarahkan untuk membeli produk yang diiklankan itu. Yang ketiga, sebagai pengingat atau reminder. Di sini, fungsi iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Nah, ini maksudnya bagaimana, Bu? Jadi, ini maksudnya kalau kalian perhatikan misalnya ya ada iklan sampo, ada iklan sabun atau hand body misalnya di televisi. Nah, di situ kan pasti ada kata-kata untuk hasil yang maksimal, gunakan secara teratur. Nah, itu otomatis kalau produknya sudah kalian pakai kemudian habis untuk hasil terbaik, otomatis kalian harus membeli produk itu lagi. Nah, itu merupakan fungsi iklan yang nomor 3. Bu Retno lanjutkan. Penggunaan iklan ini biasanya digunakan oleh pemerintahan, perusahaan bisnis komersial, perorangan, dan perkantoran. Jadi kalau pemerintahan, dia menggunakan iklan itu untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, kalau perusahaan bisnis komersial itu biasanya iklan digunakan untuk menjual barang dan jasa yang ia produksi. Yang ketiga, perorangan. Perorangan ini biasanya iklan digunakan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Dan yang terakhir, perkantoran. Perkantoran ini menggunakan iklan untuk mendapatkan karyawannya. Loh, kok bisa, Bu? Gimana caranya? Nah, kita simak selanjutnya ya.
Sebelum masuk jenis-jenis iklan, Bu Retno akan menjelaskan ciri iklan. Ciri-ciri iklan yang pertama itu informatif dan komunikatif. Jadi dalam iklan tentunya menggunakan bahasa yang komunikatif, sifatnya memberikan informasi. Jadi bahasanya tidak kaku, tidak baku. Jadi menggunakan bahasa-bahasa komunikatif, menggunakan bahasa sehari-hari mungkin ya untuk menarik perhatian khalayak ramai. Yang kedua, iklan ini disusun secara objektif dan jujur. Jadi penyusunan iklan itu harus objektif, harus jujur, tidak boleh bohong ya. Yang ketiga, iklan ini singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi tidak bertele-tele. Yang keempat, dalam pembuatan iklan itu tidak menyinggung pihak lain. Jadi misalnya si A memproduksi barang berupa sepatu, si B juga sama-sama sepatu. Nah, ketika si A akan membuat iklan itu tidak boleh menyinggung si B. Jadi misalnya si A untuk menarik perhatian pembeli tidak boleh dia menjelek-jelekkan si B. Nah, seperti itu ya, tidak menyinggung pihak lain. Dan yang terakhir, iklan ini menarik perhatian. Nah, caranya menarik perhatian khalayak ramai gimana? Ini salah satu caranya, dibuatlah iklan-iklan yang menarik, bahasa yang komunikatif, menarik, penampilannya juga menarik, ada geraknya, ada gambarnya, ada suaranya, dan seperti itu ya. Bu Retno lanjutkan. Di sini Bu Retno akan menjelaskan yang terakhir tentang jenis iklan. Jadi jenis iklan itu ada 3, dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama jenis iklan berdasarkan sifat, itu ada iklan niaga dan iklan non-niaga. Jenis iklan berdasarkan tujuan, itu ada iklan penawaran dan iklan permintaan. Jenis iklan berdasarkan ruang, itu ada 2, ada iklan baris dan iklan kolom. Nah, ini contohnya apa? Ada yang bisa memberitahu contohnya? Nah, Bu Retno lanjutkan penjelasannya dulu ya. Jenis iklan berdasarkan sifatnya itu ada iklan niaga dan non-niaga. Iklan niaga itu iklan yang bertujuan untuk memengaruhi khalayak ramai agar tertarik, memiliki, dan kemudian membeli. Setelah membeli, menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Iklan niaga ini bersifat komersial, jadi berhubungan dengan keinginan mencari keuntungan, bertujuan menawarkan suatu barang atau jasa. Nah, ini biasanya di iklan niaga ini berisi keunggulan barang atau jasa yang ditawarkan, itu ditampilkan keunggulan-keunggulannya. Yang kedua ada iklan non niaga. Iklan non niaga ini sama ya, berusaha mengajak, membujuk atau memengaruhi khalayak ramai ini untuk mengikuti atau melakukan sesuatu sesuai dengan isi iklan. Jadi bedanya kalau iklan niaga ini tadi dia bertujuan untuk menarik perhatian khalayak agar dia memiliki membeli suatu produk atau jasa, barang atau jasa. Nah, kalau iklan niaga di sini mengajak, membujuk atau memengaruhi khalayak ramai untuk mengikuti atau melakukan sesuatu sesuai isi iklan. Yang kedua ada iklan pemberitahuan. Ini memberitahu khalayak mengenai suatu peristiwa, keadaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Nah, ini contohnya. Ini ada iklan niaga dan iklan non niaga ya. Ini iklan niaga. Nah, ini menawarkan suatu produk ya, ini snack kemasan. Dan yang kedua ini ada apa ini? Ini bukan menjual suatu barang atau jasa ya. Di sini merupakan iklan non niaga. Istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Bu Retno lanjutkan, jenis iklan berdasarkan tujuan itu ada 2, ada iklan penawaran dan iklan permintaan. Iklan penawaran ini menawarkan barang atau jasa, sedangkan iklan permintaan ini permintaan atau ajakan agar orang lain mau bekerja sama ataupun menjalin relasi dengan pihak pembuat iklan. Misalnya iklan permintaan ini iklan lowongan pekerjaan. Nah, ini contohnya ya. Ini ada iklan
Penawaran, menawarkan ini apa? Berupa jasa ya, khusus komputer. Sedangkan ini merupakan iklan permintaan. Ini ada lowongan pramugari. Jadi kalian akan layak diminta untuk bergabung dengan pembuat iklan. Pekerjaannya sebagai pramugari ya. Ini iklan permintaan, iklan lowongan kerja. Nah, jenis iklan berdasarkan ruangnya itu ada dua juga ya, ada iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris itu contohnya pada surat kabar atau koran. Biasanya tentang lowongan pekerjaan, penawaran jasa, penjualan atau pencarian barang, rumah dijual, rumah disewakan atau dikontrakan. Nah, pemasangannya ini berupa baris-baris, jadi jumlahnya terbatas. Karena jumlahnya terbatas, itu menggunakan singkatan dalam penulisan iklan baris. Jadi tulisannya disingkat-singkat, nak. Nah, Bu Retno ingatkan untuk pelajaran bahasa Indonesia, kalian jangan kebiasaan untuk menulis dengan disingkat ya, kecuali di materi ini. Kalau Bu Retno suruh kalian untuk menulis iklan baris, itu boleh kalian singkat. Tapi kalau pelajaran biasa, tolong jangan disingkat ya, karena itu merupakan kebiasaan buruk. Yang kedua, iklan kolom atau display. Ini terdiri atas ilustrasi gambar bagan ya, dengan kata-kata yang berhubungan dengan gambar. Pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Nah, iklan kolom atau display ini tujuannya untuk menawarkan, mengajak atau membujuk khalayak agar membeli produk atau barang yang ditawarkan dan bisa digunakan sebagai iklan layanan masyarakat juga ya. Nah, ini berdasarkan ruangnya. Ini Bu Retno beri contoh, ini ada iklan baris. Nah, seperti ini ya, biasanya kalian jumpai di koran atau surat kabar. Dan yang kedua ini iklan kolom atau displaynya. Totota termurah. Nah, ini ya contohnya. Bu Retno rasa kalian sudah cukup jelas dan paham. Nah, sekian anak-anak penjelasan Bu Retno mengenai materi teks iklan ini ya. Apabila kalian ada kesulitan atau belum jelas, silahkan kalian bertanya ke Bu Retno lewat WA juga boleh. Ingat, kalau malu bertanya, pasti sesat di jalan. Nah ya, tolong kalian jangan malu untuk bertanya, silahkan bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.